Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha bersama abbamedan.com. Ya, kita masuk pada halaman ke-14, halaman 14, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, jilid pertama, Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga. Jadi ad-darsu ini artinya pelajaran ya. As-Tsalits yang ketiga. Nah, di sini ada kata baitun, artinya rumah. Nah, kata baitun ini bisa dimasuki oleh alif lam, ya, alif lam seperti ini. Alif dan lam menjadi al-baitu. Ya, menjadi al-baitu. Perhatikan ketika dia dimasuki oleh huruf alif dan lam atau alif lam, harokat dhammatainnya berubah menjadi tanpa tanwin. Ya. Tanwinnya berubah menjadi tanpa tanwin. Baitun menjadi al-baitu. Ya. Jadi jika suatu kata atau isim ditambah oleh alif lam di awalnya, maka dia tidak boleh bertanwin. Ya. Tidak boleh bertanwin. Menjadi al-baitu. Tidak boleh al-baitun, begitu, tidak boleh. Demikian juga misalnya nanti kita menjumpai harokat kasroh, misalnya baitin. Namun kita belum pelajari saat ini ya. Kita belum masuk pelajaran yang terkait dengan kasroh atau kasrotain, belum ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ketika dimasuki oleh alif lam, maka menjadi al-baiti. Tidak boleh bertanwin. Iya, demikian. Ini dari sisi harokatnya. Kemudian dari sisi makna, ketika suatu isim atau kata dimasuki oleh alif lam, maka dia maknanya menjadi sudah tertentu. Misalnya baitun artinya rumah. Tidak jelas rumah yang mana. Ya. Ini tidak ada alif lamnya, tidak jelas rumahnya, apakah rumah A atau rumah B atau rumah C, nggak jelas. Intinya rumah secara umum. Adapun jika dimasuki oleh alif lam al-baitu, maka si pembicara dan pendengar sudah paham bahwa yang dimaksud adalah rumah A misalnya, bukan rumah B, bukan rumah C. Maka bisa kita katakan artinya ketika ditambah oleh alif lam menjadi rumah tersebut, ya. Bisa kita artikan seperti itu. Qalamun, pena, nggak jelas yang mana penanya, intinya pena begitu saja secara umum. Adapun al-qalamu artinya pena tersebut. Misalnya pena A, pena B atau pena C. Atau bisa juga kita artikan dengan pena itu begitu. Intinya kan sudah ditunjuk, sudah tertentu dia. Ya, sudah tertentu pena itu atau pena ini begitu. Atau kita lebih simpelnya kita katakan tersebut saja ya. Pena tersebut. Kitabun, buku. Ini buku secara umum, tidak jelas buku apa. Namun ketika si pembicara mengatakan al-kitabu ditambah alif lam, maka pembicara pendengar sudah paham bahwa yang dimaksud adalah buku A. Ya, buku Durusul Lughah misalnya. Kita sedang membahas buku Durusul Lughah, kemudian ana mengatakan al-kitabu. Berarti yang dimaksud buku Durusul Lughah sudah tertentu. Maka kita katakan ini artinya menjadi buku tersebut. Jamalun, unta. Ketika ditambah alif lam menjadi al-jamalu. Artinya unta tersebut. Sudah tertentu dia. Ya. Iya, demikian. Kita lanjut ya.
Nah, di sini kita belajar membuat kalimat sempurna. Kita baca al-qalamu maksurun. Pena tersebut, ya, kita katakan seperti itu. Pena tersebut maksurun artinya patah. Pena tersebut patah. Atau bisa juga disisipi dengan makna adalah, boleh. Namun terkadang kurang enak didengar ya. Pena tersebut adalah patah, begitu tidak enak didengar. Intinya ada makna adalahnya. Tanpa kata adalah juga boleh. Kita katakan pena tersebut patah. Nah, ini sudah kalimat sempurna. Berikutnya al-babu maftuhun. Pintu tersebut terbuka. Maftuhun artinya terbuka. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki tersebut duduk. Arti asal jalisun adalah yang duduk. Ya, namun enaknya terjemahkan kalimat ini dengan anak laki-laki tersebut duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru tersebut waqifun. Ini bisa artinya berhenti, bisa artinya berdiri. Nah, di sini lebih cocok berdiri. Nah, perhatikan ketika kita ingin mengungkapkan kalimat seperti ini, pena tersebut patah, pintu tersebut terbuka, atau kita baca lanjutannya ya. Contoh lain misalnya al-kitabu jadidun, buku tersebut baru. Maka kaidahnya kata pertama kita beri alif lam. Ya, kita beri alif lam seperti ini, al-qalamu maksurun. Pena tersebut patah. Kata pertamanya kita beri alif lam. Ya, di awalnya. Karena dia diberi alif lam, otomatis harokatnya tidak boleh tanwin. Ya. Tidak boleh tanwin sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kata keduanya maksurun di sini tidak beralif lam dan harokatnya bertanwin dengan dhammatain di sini. Ya, kita belum belajar harokat yang lain ya. Kita masih belajar harokat dhammah atau dhammatain. Dhammah ketika dia beralif lam, dhammatain ketika tidak beralif lam. Nah, jika kita ingin membuat kalimat seperti ini, pena tersebut patah, pintu tersebut terbuka, buku tersebut baru, pena tersebut lama, kuda tersebut besar misalnya, sapu tangan tersebut kotor misalnya. Maka kata pertamanya kita beri alif lam dan harokatnya menjadi dhammah. Ya. Kemudian kata keduanya tanpa alif lam dan harokatnya dhammatain, bertanwin. Ya, dhammatain. Seperti itu. Ya, demikian. Nah, kita baca nih contoh-contoh ada banyak ya. Al-kitabu jadidun. Buku tersebut baru. Ini kalimat sempurna ini. Wal qalamu qadimun. Dan pena tersebut lama. Ini juga kalimat sempurna. Jadi ada dua kalimat sebenarnya di sini ya. Digabung dengan wa, artinya dan. Ya, perhatikan kata pertamanya beralif lam, berharokat dhammah. Kata keduanya tidak beralif lam, harokatnya dhammatain. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai tersebut kecil dan kuda tersebut besar. Kemudian yang ketiga, al-kursiyyu maksurun. Kursi tersebut patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan tersebut kotor. Wasikhun artinya kotor. Al-mindilu sapu tangan, asalnya mindilun.
namun ditambah alif lam menjadi al-mindilu. Harokatnya tidak bertanwin. Al-ma'u baridun, air tersebut dingin. Baridun artinya dingin. Al-qamaru jamilun, bulan tersebut indah. Jamilun bisa indah, bisa cantik. Ya. Indah. Berikutnya al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat dan masjid tersebut jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu tersebut berat dan daun tersebut, al-waraq ini bisa artinya daun, bisa artinya kertas, ya. Khafifun ini tidak jelas ya, tulisannya seperti ini. Khafifun artinya ringan. Ya, silahkan ada kosakata baru dicatat. Al-labanu harun. Ya, ini al-labanu. Harun, ada tasydid pada huruf ra, artinya panas. Susu tersebut panas. Ini susu. Al-qamisu nazifun. Kemeja atau baju tersebut nazifun, artinya bersih. Ya, bersih, silahkan dicatat artinya. Ya, demikian ya. Jadi untuk membuat kalimat-kalimat seperti ini, perhatikan kata pertamanya beralif lam, harokatnya dhammah. Kata keduanya tidak beralif lam, harokatnya dhammatain. Ya, demikian. Nah, sebelum kita masuk ke tamarin, ada di sini faidah yang penting untuk kita pahami juga ya. Di sini ada faedah yang penting kita pahami. Nah, lihat jenis isim dilihat dari kekhususan dan keumuman. Ya. Jadi isim terbagi menjadi dua, dilihat dari khusus dan umumnya. Ada yang disebut yang pertama isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Ini yang pertama. Ada yang disebut dengan isim nakirah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang sudah tertentu atau khusus. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kata yang beralif lam. Ya, al-kitabu misalnya. Buku tersebut. Nah, isim yang beralif lam ini termasuk ke dalam golongan isim ma'rifah. Isim yang sudah tertentu atau khusus. Ya, al-baitu rumah tersebut, al-masjidu masjid tersebut, al-qalamu pena tersebut. Ini termasuk kelompok isim ma'rifah, isim yang sudah tertentu. Artinya pembicaraan pendengar sudah paham bahwa yang dimaksud adalah al-kitabu misalnya, buku A, bukan buku B, bukan buku C. Nah, ada yang disebut dengan isim nakirah, yaitu isim yang tidak tertentu atau umum. Isim yang tidak tertentu. Dia masih umum, tidak jelas. Buku A, apa buku B, atau buku C, nggak jelas yang mana. Intinya dia secara umum saja, kitabun artinya buku. Baitun, rumah. Nah, isim nakirah ini dia ciri-cirinya ya, walaupun tidak selalu. Namun umumnya isim nakirah itu dia tandanya dia tidak beralif lam. Nah, karena dia tidak beralif lam maka dia bertanwin. Asalnya berharokat dhammatain. Ya, dhammatain asalnya. Ya, demikian. Ini isim nakirah. Jadi kembali lagi, isim dilihat dari kekhususan atau keumumannya, dia terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan isim ma'rifah,
isim yang sudah tertentu, ada yang disebut dengan isim nakirah, isim yang tidak tertentu. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu isim? Isim artinya adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, benda-benda nyata ataupun abstrak, ya. Itu disebut dengan isim dalam bahasa Arab. Nanti ada yang disebut dengan kata kerja. Kata kerja ini istilahnya fi'il, bukan isim. Nah, jadi isim itulah yang menunjukkan nama orang yang menunjukkan manusia, misalnya guru, ya, pedagang itu kan manusia, maka ini isim. Benda-benda misalnya buku, lemari, pena, tempat tidur, ini isim disebut dalam bahasa Arab. Hewan misalnya kucing, onta, kuda, ini juga disebut dengan isim dalam bahasa Arab. Jadi kita belum ada belajar fi'il, ya, belum ada belajar kata kerja, masih belajar tentang isim. Nah, jadi ini isim yang kita pelajari saat ini ada dua jenis, isim ma'rifah, kemudian isim nakirah. Nah, isim ma'rifah sendiri ini ada beberapa jenis lagi, ya. Yang pertama jenis isim ma'rifah yang kita pelajari saat ini yaitu isim yang beralif lam atau dilekati oleh alif lam. Ini termasuk kelompok isim ma'rifah, isim yang sudah tertentu. Contohnya al-kitabu, al-baitu yang sudah kita jelaskan. Jenis isim ma'rifah yang lainnya, yang kedua adalah kata tunjuk. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Ya, isim isyarah. Contohnya hadza artinya ini sudah kita pelajari. Dzalika artinya itu. Nah, kata tunjuk ini juga masuk dalam kelompok isim ma'rifah. Ya. Jadi isim ma'rifah ada dua jenis yang kita pelajari saat ini. Sebenarnya ada beberapa jenis yang lain, namun yang kita pelajari masih dua jenis. Yang pertama isim yang beralif lam, kemudian kata-kata tunjuk. Contohnya hadza, dzalika yang sudah kita pelajari. Ini termasuk isim ma'rifah, isim yang sudah tertentu atau khusus. Iya. Selanjutnya, faedah yang penting kita pahami juga adalah terkait dengan kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna. Contoh yang sudah kita pelajari, al-kitabu jadidun. Buku tersebut baru atau buku tersebut adalah baru. Ini kalimat sempurna. Contohnya lagi, al-qalamu qadimun. Pena tersebut lama atau pena tersebut adalah lama. Ini kalimat sempurna. Kita sudah jelaskan bahwa kata pertamanya ini beralif lam, harokatnya dhammah, tidak bertanwin. Kata keduanya tidak beralif lam, harokatnya dhammatain. Nah, berikutnya yang saat ini kita pelajari, ya, bahwa kalimat sempurna itu harus memiliki dua unsur. Ya, jadi saat ini kita pelajari bahwa kalimat sempurna harus memiliki dua unsur. Yang pertama disebut dengan mubtada. Unsur pertama disebut dengan mubtada, unsur kedua disebut dengan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim di awal kalimat. Adapun khobar ini penjelas dari mubtada. Kita lihat kalimat sempurna yang sudah kita buat di atas. Al-kitabu jadidun. Nah, ini mubtada. Ya. Kata pertama ini mubtada. Isim di awal kalimat. Adapun kata keduanya yaitu jadidun, ini khobar. Ya, unsur yang kedua yaitu khobar. Penjelas dari mubtada. Jadi kalimat sempurna itu harus memenuhi dua unsur, yaitu mubtada dan khobar. Ada mubtada dan ada khobarnya, begitu. Mubtada artinya isim di awal kalimat, khobar artinya penjelas dari mubtada. Buku tersebut baru. Nah, itu dia unsur kalimat sempurna. Nah, bagaimana kaidahnya? Kita bahas tentang kaidah untuk mubtada dahulu, kata pertamanya.
Nah, kaidah untuk mubtada yang pertama dia berupa isim ma'rifah, ya. Isim ma'rifah. Kita lihat di atas. Iya, mubtada'nya ini kata pertamanya. Dia berupa isim ma'rifah karena dia dilekati alif lam. Ya. Jadi mubtada itu harus berupa isim ma'rifah. Ini yang kita pelajari saat ini. Dia dilekati oleh alif lam. Tadi kan sudah kita pelajari. Isim ma'rifah yang kita pelajari ada dua jenis, yaitu isim yang beralif lam dan kata tunjuk. Nah, di sini mubtada'nya berupa isim ma'rifah yang dilekati oleh alif lam. Nah, kaidah yang kedua untuk mubtada adalah marfu'. Marfu' ini maksudnya diberi harokat dhammah atau dhammatain. Jadi yang dikatakan marfu' itu kita pahami untuk saat ini sebagai pemula, kita katakan kata yang berharokat dhammah atau dhammatain itu disebut dengan marfu'. Contohnya di sini mubtada dia berharokat dhammah, maka ini disebut dengan marfu'. Kenapa dia tidak dhammatain? Karena ada alif lamnya. Jadi marfu' itu berharokat dhammah atau dhammatain. Nah, tentunya di sini mubtada'nya berharokat dhammah, ya, tidak tanwin. Karena dia beralif lam. Ya, karena dia beralif lam. Adapun di sini jadidun sebagai khobar, dia juga marfu' disebut, ya. Hanya saja dia bertanwin dengan dhammatain, bukan dhammah, karena tidak beralif lam. Ya, jadi kaidah untuk mubtada, pertama isim ma'rifah, kedua marfu', berharokat dhammah. Ini kaidah untuk mubtada. Kita lihat al-kitabu jadidun. Dia memenuhi dua syarat sebagai mubtada, ya, isim di awal kalimat. Dia beralif lam, dia berupa isim ma'rifah, dan dia marfu' dengan harokat dhammah. Begitu pula al-qalamu qadimun. Pena tersebut lama. Nah, al-qalamu ini sebagai mubtada, isim di awal kalimat. Kaidahnya tadi apa? Berupa isim ma'rifah, ada alif lamnya. Kemudian yang kedua kaidahnya dia marfu', harokatnya dhammah. Seperti itu yang disebut dengan mubtada, isim di awal kalimat. Kemudian khobar ini penjelas dari mubtada. Kaidahnya apa? Kaidahnya dia berupa isim nakirah, yaitu tidak beralif lam. Kita lihat di sini al-kitabu jadidun. Ini khobar tidak beralif lam, dia berupa isim nakirah. Kaidah yang kedua dia marfu'. Marfu' tadi apa? Diberi harokat dhammah atau dhammatain. Tentunya di sini dia dhammatain. Kenapa? Karena tidak beralif lam. Kata yang tidak beralif lam dia bertanwin. Adapun kata yang beralif lam tidak bertanwin, jadi dhammah. Adapun khobar tidak beralif lam, maka dia dhammatain marfu'nya. Ya, sekali lagi, khobar kaidahnya dia berupa isim nakirah, tidak beralif lam maksudnya. Dan khobar kaidah yang keduanya adalah dia marfu', harokatnya dhammatain. Ya, demikian. Jadi ini sekedar pengenalan agar kita nanti mudah melangkah pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Jadi kita simpulkan sekali lagi, yang dinamakan kalimat sempurna, dia yang saat ini kita pelajari harus memiliki dua unsur. Ya, ada mubtada dan ada khobar. Harus ada kedua-duanya, ada mubtada, ada khobar. Nah, mubtada artinya isim di awal kalimat, khobar artinya penjelas dari mubtada. Kaidah untuk mubtada dia berupa isim ma'rifah, kemudian dia marfu' dengan dhammah. Kaidah untuk khobar dia berupa isim nakirah, tidak beralif lam, dan dia marfu' dengan dhammatain. Ya, demikian. Kita kembali ke kitab Durusul Lughah. Ya, tadi kita sudah selesai membahas tentang membentuk kalimat sempurna.
yang terdiri dari dua kata ya. Kata pertamanya ini misalnya al-qalamu maksurun, al-qalamu sebagai mubtada, maksurun sebagai khobar. Al-kitabu jadidun misalnya, al-kitabu mubtada, jadidun sebagai khobar. Buku tersebut baru. Semuanya ini terdiri dari mubtada dan khobar. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu mubtada, isim di awal kalimat, wasikhun sebagai khobar. Ya, demikian. Kita masuk tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah. Ini iqra artinya bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'a artinya, arti asalnya adalah bersama. Dobti memberi harokat. Awakhiri akhir-akhir. Al-kalimati kata-kata. Baca dan tulislah bersama, maksudnya ini tidak cocok diartikan bersama ya, dengan cocoknya. Baca dan tulislah dengan memberi harokat akhir dari kata-kata berikut. Nah, jadi kita diperintahkan di sini, ini latihan mandiri ya, tidak disetorkan. Diperintahkan untuk membaca dan ditulis lengkap dengan harokat akhirnya. Contohnya ini. Masji, ini dun atau du. Dengan tanwin seperti ini atau dhammah saja. Inilah yang disebut dengan marfu' tadi ya. Marfu'nya dengan dhammah atau dhammatain. Ya, karena dia tidak beralif lam tentunya bertanwin dhammatain. Al-masji. Nah, kalau yang ini karena ada alif lam maka dia tidak bertanwin. Ya, seperti itu. Silahkan selanjutnya ya. Ini memang harus hafal dulu kosakata yang ada pada pelajaran ini agar mudah memberikan harokat pada kata-kata di sininya. Adapun harokat akhir, maka ini kita sudah paham jika tidak beralif lam maka dia bertanwin. Adapun jika beralif lam maka tidak bertanwin dengan dhammah. Iya, demikian. Berikutnya latihan yang kedua ya. As-sani, iqra waktub, baca dan tulislah. Ya, ini juga diperintahkan untuk membaca. Ya, jelas ini meja tersebut patah. Cara membacanya al-maktabu karena ada alif lam. Maksurun tidak ada alif lam maka dhammatain. Dan ini mubtada yang sudah kita pelajari. Kaidah mubtada dia berupa isim ma'rifah dilekati alif lam dan dia marfu' dengan dhammah. Nah, ini maksurun sebagai khobar, penjelas dari mubtada. Kaidah khobar dia isim nakirah tidak beralif lam dan dia berharokat dan dia marfu' dengan dhammatain. Ya, ini mubtada dan khobar semua ini. Latihan yang ketiga. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Di sini diperintahkan isilah bagian yang kosong berikut. Ya, ini ada bagian kosong, disuruh isi ya. Dengan meletakkan kata yang sesuai ya dari kata-kata berikut. Jadi di sini kita diperintahkan ngisi bagian yang kosong ini dengan kata-kata yang ada di sini. Ya. Dengan kata yang sesuai. Misalnya di sini al-hajaru. Al-hajaru artinya batu. Cocoknya yang mana? Apakah jamilun indah, wasikhun kotor, maftuhun terbuka, harrun panas, thaqilun berat, khafifun ringan. Cocoknya ini ya. Al-hajaru thaqilun. Batu tersebut berat. Ya, sebagaimana kalimat yang sudah kita bahas tadi di sini ya. Al-hajaru thaqilun. Ya, jadi harus paham dulu, hafal kosakatanya baru enak mengerjakannya sebenarnya. Ya, kita lanjut. Ini latihan pribadi semuanya. Namun baik untuk dikerjakan. Nanti jika ada yang membingungkan boleh ditanyakan. Yang keempat, ar-rabi'. Yang keempat,
Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah bagian yang kosong berikut dengan meletakkan kata yang sesuai. Ini juga diperintahkan untuk diisi dengan kata yang sesuai. Di sini nazifun, bersih. Cocoknya apa? Misalnya al-qamisu. Kata pertama ini ya, beralif lam, harokatnya dhammah. Nazifun kata keduanya, harokatnya dhammatain. Sebagai khobar, ini mubtada, ini khobar. Baju tersebut bersih. Ya, seperti itu misalnya. Jadi diisi sesuai dengan kata yang cocok. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru atau kosakata baru. Al-qamaru artinya bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, ya silakan ditulis sendiri ya. Nazifun bersih, harun panas, baridun dingin, saghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun duduk. Nah, berikutnya di sini ada najmun. Artinya bintang, dilekati alif lam di awalnya menjadi an-najmu. Artinya menjadi bintang tersebut. Ya, menjadi isim ma'rifah karena ditambah alif lam. Adapun ini isim nakirah, tidak tertentu. Suatu bintang begitu ya, tidak jelas bintangnya. An-najmu bintang tersebut. Rajulun seorang lelaki, enggak jelas lelaki yang mana. Ar-rajulu lelaki tersebut, sudah tertentu. Isim ma'rifah berarti. Ini isim nakirah. Dikun ayam jantan. Ad-diku ayam jantan tersebut. Talibun siswa atau mahasiswa. At-talibu siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Nah, contohnya di sini an-najmu ba'idun. Bintang tersebut jauh. Silakan dicatat kalau ada kata yang sulit ya. Yang kedua, ar-rajulu waqifun. Lelaki tersebut berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula tersebut manis. Ya, ini juga mubtada dan khobar ya. Kata pertama mubtada. Misalnya ini tadi mubtada, ini khobar. Kaidahnya silakan diulang lagi tadi. As-sukkaru hulwun. Gula tersebut manis. At-talibu maridun. Siswa tersebut sakit. Sakit arti maridun. Ad-diku jamilun. Ayam jantan tersebut indah. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis tersebut baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang tersebut kaya. Ghaniyun artinya kaya. Ad-dukanu maftuhun. Toko tersebut terbuka. Maftuhun artinya terbuka. Al-waladu faqirun. Anak laki-laki tersebut fakir. Ya, orang fakir. At-tuffahu ladzizun. Apel tersebut lezat. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun, dokter tersebut tinggi. Tawilun artinya tinggi. Dan marid ini artinya yang sakit atau pasien, ya. Dan pasien tersebut qasirun, pendek. Ya, tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir kata-kata berikut. Ya, ini dibaca seperti tadi ya latihannya. Al-ba
Bu atau bun? Ya tentunya bu karena ada tambahan alif lam. Tidak boleh bertanwin. Dan seterusnya. Latihan berikutnya, imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah bagian yang kosong berikut dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, ini juga diisi dengan kata yang sesuai. Ya. Berikutnya, ini latihan pribadi ya, latihan-latihan yang ada di buku ini latihan pribadi saja, tidak disetorkan. Ya, as-salis yang ketiga, ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatal lati fil qaimati hamzah. Pilihlah kata dari kolom yang bagian B ini ya, huruf ba, bagian sini, yang sesuai dengan kata pada kolom yang di sebelah kanan ini. Ya, jadi dipasangkan. Misalnya at-talibu cocoknya apa? Di sini ada ladzizun, lezat, maksurun, patah, saqilun, berat, maftuhun, terbuka, maridun, sakit. Nah, ini cocoknya ini. At-talibu maridun. Jadi kita rangkai seperti itu. Siswa tersebut sakit. Ad-dukanu cocoknya kemari, terbuka. Ad-dukanu maftuhun. Ya, dan seterusnya ya. Ini contoh saja. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Hulwun artinya manis. Maridun artinya bisa sakit ya. Bisa juga berarti pasien. Ya, pasien, orang yang sakit begitu. Ad-dukanu artinya toko. Ghaniyun, ini ghaniyun artinya kaya. Tawilun tinggi. Faqirun fakir. Qasirun pendek. At-tuffahu apel. Ya, artinya apel. Ada alif lamnya berarti apel tersebut begitu ya. Iya. Nah, di sini ini penting untuk membaca ya terkait al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Apa itu huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Nah, kita lihat ke bawahnya. Di sini ada dikelompokkan oleh penulis. Huruf qamariyah ada 14 ya. Ada 14. Ada hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, dan seterusnya. Sampai 14 di bawah ini huruf ya. Nah, ini huruf qamariyah. Apa maksud pembahasan huruf qamariyah ini? Nah, ini terkait ketika suatu kata dilekati oleh alif lam. Ketika kata tersebut dimulai dengan huruf qamariyah, misalnya di sini hamzah atau ba. Ini huruf qamariyah yang ke bawah ini semuanya. Jika suatu kata dimulai dengan huruf qamariyah dan dia dilekati oleh alif lam, jadi misalnya abun. Ya, abun. Ini artinya ayah. Jika ini kan ini huruf qamariyah ya, hamzah. Jadi kata abun dimulai dengan huruf hamzah yang merupakan huruf qamariyah. Jika dilekati oleh alif lam, maka cara membacanya jelas menjadi al-abu. Begitu ya. Al-abu. Babun pintu. Ini diawali oleh huruf ba yang termasuk huruf qamariyah. Maka jika didahului oleh alif lam, ya ini huruf qamariyah, huruf syamsiyah ini terkait dengan membaca alif lam di awal kata tersebut. Jika diawali oleh alif lam, maka dia alnya dibaca jelas, al-babu. Ya. Tadi abun menjadi al-abu.
alnya dibaca jelas. Al-abu. Jannatun ditambah alif lam menjadi al-jannatu dan seterusnya. Jadi al bunyinya jelas. Al begitu ya. Adapun huruf syamsiyah yaitu dari huruf ta, sa, dal, zal dan seterusnya hingga nun, ketika ditambah alif lam, misalnya tajirun asalnya. Tajirun. Ini diawali oleh huruf ta. Huruf ta termasuk huruf syamsiyah. Jika diawali oleh alif lam, maka bunyi alnya tidak seperti huruf qamariyah ini. Al, jelas alnya. Ini bunyi alnya melebur ke huruf syamsiyahnya. Menjadi bertasdid dia huruf syamsiyahnya. Ya. Jadi bertasdid at-tajiru. Jadi bukan al-tajiru, bukan. Namun at-tajiru. Begitu juga ini saubun asalnya. Saubun ditambah alif lam, maka karena huruf sa ini merupakan huruf syamsiyah, cara membaca alif lamnya adalah dileburkan, masuk ditasdidkan dia huruf syamsiyahnya, huruf sa-nya ditasdidkan menjadi as-saubu. Jadi bukan al-saubu, bukan seperti huruf qamariyah cara membacanya, bukan al begitu, namun ditasdidkan huruf syamsiyahnya, as-saubu. Dikun menjadi ad-diku, bukan al-diku, bukan, namun ad-diku. Ya, seterusnya seperti itu ya. Az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru dan seterusnya. Ya, ini terkait cara membaca kata-kata yang dilekati oleh alif lam, yang mana kata tersebut diawali oleh huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Ya, demikian. Selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin terlihat cukup banyak, namun ini banyak kosakatanya saja ya. Banyak kosakata. Sebenarnya faidahnya tidak begitu banyak. Hanya faidah terkait untuk pelajaran ketiga ini ya, ad-darsus tsalis. Ini faidahnya terkait merangkai kalimat yang terdiri dari dua kata seperti ini ya. Buku tersebut baru, pena tersebut lama, keledai tersebut kecil, kursi tersebut patah. Model-model kalimat seperti ini saja yang dibahas. Kata pertamanya disebut dengan mubtada, kata keduanya disebut dengan khobar. Jadi mubtadanya dia beralif lam, harokatnya dhammah. Khobarnya tidak beralif lam, harokatnya dhammatain. Atau kita ulang kembali sedikit, mubtadanya dia berupa isim ma'rifah dan dia marfu' dengan dhammah. Khobarnya berupa isim nakirah dan dia marfu' dengan dhammatain. Itu saja sebenarnya. Hanya saja banyak sekali kosakatanya ya. Ya, demikian. Selama kita menyisihkan waktu dan punya niat yang kuat untuk belajar, insyaallah kita akan bisa memahami dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Walhamdulillah, semoga dipahami dan dimudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.